kuliah aplikasi komputer, kemudian ketua Iya, justru itu percuma. yang saya hormati juga Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Yahya Aziz. Yang berbahagia nih para mahasiswa, terutama ya yang penyelenggara webinar kali ini yaitu mahasiswa Hukum Tata Negara Yahya Aziz angkatan 2021 ya, baru semester 3 tapi sudah mampu membuat webinar-webinar yang menarik seperti ini ya. Ya baik, tadi ini peserta kita bukan hanya dari mahasiswa IAI ya, sepertinya ada dari luar juga ya, alhamdulillah. Baik, tadi sudah kita saksikan ya pemaparan dari Saudara Torik ya tentang cybercrime. Nah, saya juga sebenarnya ini dapat tugas, kalau saya baca di ininya dapat di mana di undangannya itu adalah tentang mengenal cybercrime dan digital forensik. Untuk cybercrime tadi sudah banyak panjang lebar disampaikan oleh Torik. Walaupun nanti saya juga bahas ini. Nah, nanti saya lebih fokus ke digital forensik. Nah, sebelumnya ini tampilan layar saya sudah bisa terlihat. Oh, tapi sepertinya ada barnya nggak di bawahnya ya? Mengganggu pemandangan kayaknya. Ada ya? Oh, ada. Sebentar ya, saya pindah dulu. Warnanya sama aja, nggak kedengeran di sini. Ya, baik. Nah, sekarang saya pindah ke layar yang sebelahnya. Baik. Ya, walaupun tadi cybercrime sudah disampaikan oleh Torik di sini karena ini materinya jadi satu kesatuan, saya bahas sedikit banyak lagi ya tentang cybercrime. Jadi sebenarnya kalau kita bicara cybercrime dengan digital forensik, ini ada di dalam ranah keilmuan cyber security atau keamanan dunia cyber. Di dalamnya ada termasuk cybercrime dan digital forensik. Nah, yang akan saya bahas kira-kira seperti ini ya, dari pengguna internet, kesenjangan digital, dunia maya, etika dan ancaman keamanan komputer, kejahatan komputer, dan terakhir digital forensik. 1-5 tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Torik. Nah, yang pertama kita lihat dulu nih, populasi dan pengguna internet pada hari ini ya, tahun 2022, ini saya ambil dari Internet World Stats. Dari populasi dunia itu yang 7,9 miliar, ini dunia, kalau sekarang katanya sudah 8 miliar. Dari populasi manusia 7,9 miliar, itu 5,4 miliarnya sudah bisa mengakses internet. Berarti 69% penduduk dunia itu mengakses internet. Nah, yang paling besar mengakses internet itu ada di Amerika Utara. 93% warganya atau penduduk Amerika Utara bisa mengakses internet. Dan yang paling kecil itu di Afrika. Yang paling kecil pun hampir 50% ya. Hampir 50% penduduk Afrika itu mengakses internet. Di Asia, itu populasi manusia paling besar. 4,3 miliar. Nah, yang mengakses internet itu lebih dari 50%-nya, 67%. Jadi walaupun di Asia secara penetrasi penggunaan internet lebih kecil dari Amerika Utara, tapi secara jumlah itu paling banyak ya. Manusia Asia yang akses internet 2,9 miliar, sementara di Amerika Utara hanya 350 jutaan. Ini kalau saya buat dalam bentuk grafik, kira-kira yang ini yang kuning adalah yang orange adalah populasi, yang biru itu adalah yang mengakses internet.
walaupun sudah sangat besar penetrasi internet, tapi kita lihat masih ada kesenjangan ya, masih ada orang-orang yang belum mengakses internet. Nah, ada yang internet, tentu orang harus punya peralatannya ya, peralatannya gadget, apalagi tablet, komputer, dan lain-lain. Dari yang tadi saja ini kita lihat ada kesenjangan antara yang bisa mengakses internet dan tidak. Nah, sebenarnya kalau kita tarik mundur lagi, kesenjangan itu bukan hanya akses internetnya, tapi bisa jadi eh, kesenjangan antara yang punya komputer dengan yang tidak. Ya, komputernya dalam hal luas ya. Apa? Misalnya laptop, smartphone sudah dianggap komputer kecil juga sekarang ya, tablet dan lain-lain. Kemudian dari yang punya komputer pun ada yang bisa menggunakan, ada yang tidak. Punya komputer smartphone bagus, tapi cuma buat nelpon, SMS, tidak bisa menggunakannya untuk akses internet misalnya. Yang bisa akses internet pun ternyata tidak semua mampu memanfaatkan akses internetnya untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah, jadi perbedaan-perbedaan ini menimbulkan kesenjangan yang disebut kesenjangan digital atau digital divide. Jadi bukan hanya kesenjangan ekonomi saja sekarang ya, kesenjangan ekonomi, kesenjangan apalagi kesenjangan sosial. Nah, sekarang ada lagi istilah kesenjangan digital. Nah, kesenjangan ini bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, hal yang tidak menyenangkan atau hal yang tidak baik, baik dari yang punya ke yang tidak atau yang sebaliknya, yang tidak ke yang punya. Nah, yang mampu mengakses internet, mengakses komputer dan kemudian jaringannya, yang sekarang kita sebut internet ini, ada istilah baru, ya ada istilah baru, ya bukan baru hari ini, maksudnya baru ketika internet ini ditemukan, yaitu istilah dunia maya atau cyberspace, di mana orang-orang itu bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, tidak secara langsung ya, tidak secara langsung ketemu, tatap muka ngobrol, tapi melalui alat, melalui komputer dan jaringan komunikasi. Nah, pola komunikasi, pola interaksi di dalam media elektronik jaringan komputer itu diistilahkan dengan dunia maya atau cyberspace. Tadi Storik sudah menyampaikan juga ya. Nah, kenapa maya? Karena dunianya nggak kelihatan. Kalau dunia nyata yang kita temui hari ini bisa kelihatan ya. Orangnya bisa kelihatan, pakaian bisa kelihatan, dia bawa buku-bukunya kelihatan. Tapi kalau di dunia maya nggak kelihatan. Kita baru bisa melihat kalau menggunakan alat, yaitu gadget, ya, laptop, tablet, komputer. Menggunakan itu baru kita bisa melihat teman kita. Walaupun yang kita lihat juga mungkin bukan wajah aslinya ya. Kalau di Instagram gitu yang kita lihat wajah dengan filter-filter atau diganti kartun. Nah, itu dunia maya. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi jaringan komunikasi, kemudian internet, menimbulkan dunia yang baru yang disebut dunia maya atau cyberspace. Nah, di sini nih nanti ya, ada permasalahan yang timbul. Beberapa orang, atau mungkin banyak orang, yang merasa bahwa dunia maya ini adalah dunia yang berbeda dengan dunia nyata, ya, yang benar-benar berbeda dengan dunia nyata. Sehingga mereka merasa lebih bebas di dunia maya dibandingkan dunia nyata. Yang tadinya di dunia nyata misalnya pendiam, tidak banyak ngobrol, tapi begitu dia masuk ke dunia maya, chatting-chattingan, masuk grup WA, ternyata dia yang paling banyak chat, ya. Dia yang paling banyak komentar, dia yang paling banyak ngasih informasi misalnya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Ya kalau cuma seperti itu nggak jadi masalah. Nah, yang bermasalah adalah nanti karena menganggap dunia maya ini dunia yang tidak kelihatan, maka mereka merasa bebas melakukan
hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dunia nyata. Nah, padahal tidak seperti itu ya. Dunia nyata dan dunia maya itu kita berinteraksi dengan manusia juga, dengan orang-orang yang sama. Maka etikanya, etika ini apa? Etika ini adalah ukuran baik buruk kita dalam menilai suatu perbuatan itu baik atau buruk. Maka di dunia, ketika kita berkecimpung di dunia maya, itu hendaknya juga harus memperhatikan etika yang ada, etika khusus yang kita sebut etika komputer atau etika informasi ya. Komputer di sini dalam artian luas ya, komputer hardware, software maupun brandware-nya. Nah, etika komputer ini pada prinsipnya intinya adalah apa yang tidak boleh dilakukan di dunia nyata itu tidak boleh juga dilakukan di dunia maya. Ya tadi tuh misalnya kita berbohong di dunia nyata nggak boleh, karena di dunia maya nggak kelihatan, kita merasa boleh-boleh aja dengan mengirim hoax ya, hoax atau hoax tadi, berita bohong, phishing dan lain-lain. Padahal ya mestinya sama saja kan, orang korbannya juga manusia-manusia juga ya. Nah, maka kita sebagai pengguna komputer ini mesti memahami ya sedikit banyak dulu tentang etika komputer. Sebelum kita melihat kejahatan komputer, kitanya sendiri dulu perlu dipahamkan agar tidak sampai masuk ke kejahatan komputer itu. Ya, nanti kalau saya tiba-tiba langsung jelasin kejahatan komputer, malah jadi inspirasi ya. Wah, kayaknya asik itu melakukan kejahatan di dunia komputer. Nah, sebelum ke sana, saya sampaikan ini dulu bahwa kita bergaul di dunia maya itu harus beretika juga, yang kita sebut etika komputer. Sebenarnya banyak ya, tapi disimpulkan oleh beberapa ahli, ini minimal hari ini ada 4 bagian yang harus kita perhatikan ketika kita bergaul di dunia maya. Disingkatnya PAPA ini, privasi, akurasi, properti, dan aksesibilitas. Ya, tadi sudah dibahas juga nih contoh-contohnya oleh Torik ya. Nah, privasi ini terkait dengan perlindungan data pribadi. Bahwa setiap orang itu punya data pribadi, yaitu data yang dia tidak ingin orang lain tahu. Jadi, contohnya apa? Berat badan. Berat badan bagi laki-laki mungkin bukan data pribadi, tapi bagi perempuan mungkin itu data pribadi. Karena dia tidak ingin orang lain tahu tentang berat badan dia. Jadi data pribadi ini subjektif ya, tergantung kepada si pemilik data. Jadi kalau pemilik datanya tidak mau datanya disebarkan, itu berarti data pribadi bagi dia. Nah, maka kita, kalau kita bukan pemilik datanya, harus hati-hati. Jangan sampai kita menyebarkan data pribadi menurut si pemilik data. Tadi contohnya, nah apalagi contohnya misalnya nomor telepon aja. Ada teman kita si A nanya telepon si B, kita tahu nomor telepon si B. Secara etika itu tidak boleh kita memberitahukan nomor telepon si B, karena itu bisa jadi data pribadi bagi si B. Kita harus minta izin dulu ke dia. Dan banyak lagi tadi contoh-contohnya. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya, walaupun kita di dunia maya, mentang-mentang dunia tidak kelihatan, semua data pribadi disebar di situ. Kemudian kurasi. Nah, ketika kita bergaul di dunia maya, kalau kita tidak mau dibohongi di dunia nyata, maka di dunia maya kita juga tidak boleh berbohong. Contoh bohong apa sih? Ya, misalnya punya akun Facebook banyak ya. Kita punya akun Facebook 3, yang 1 asli, yang 2 fake ya, istilahnya fake, atau Twitter, atau akun Instagram. Ketika kita membuat akun yang seolah-olah orang lain, padahal itu kita yang buat, itu kita sebenarnya juga sudah melanggar etika nih, terkait dengan akurasi, kebenaran, bahwa kita tidak menyampaikan informasi yang benar di internet atau di ruang maya tadi. Kemudian yang ketiga adalah properti. Properti ini adalah hak milik. Kalau sekarang dikenal dengan haki, ya, hak atas kekayaan intelektual. Ada hak cipta, hak paten, hak atas merek, dan rahasia dagang. Tadi sudah disampaikan juga oleh Torik tuh. Misalnya hak cipta, kalau hak cipta ini adalah sesuatu hasil pemikiran manusia yang tidak kelihatan barangnya. Contohnya lagu, program komputer, gitu ya.
desain, gambar, lukisan itu hak cipta. Oh, kenapa dia? Nah, ketika seseorang mempunyai karya hasil pemikirannya sendiri, kita tidak boleh menyebarluaskan hasil karya dia itu tanpa seizin si pemiliknya. Tapi besok semuanya briefing ya? Ya Jumat ya? Itu etikanya tadi. Iya. Sedangkan hak paten ini terkait dengan benda ya. Kalau kita membuat benda Minta begitu. hasil pemikiran sendiri, itu bisa kita Iya, kemarin. mintakan haknya Iya, Pak. menjadi hak paten kita. Tidak boleh orang menjual barang yang sejenis tanpa izin kita. Kan bilang katanya semuanya. Dan yang lain. Yang penting kalau untuk di dunia internet lebih banyak kita berkaitan nanti dengan hak cipta ya. Karena banyak tadi kan ya, download lagu ilegal, download video, film-film ilegal, download buku tanpa izin yang punya, itu sebenarnya kita sudah melanggar etika tentang properti kepemilikan atau Teman-teman ngintip karya ternyata ya. intelektual. Ngintip ternyata Bu Ipin. Cuma kalau di laptop nggak. Kemudian yang keempat itu tentang aksesibilitas. Oh iya dia langsung gini ya. Tadi ya, data pribadi ini Nah itu dia. Kadang ada orang-orang yang kemudian karena tidak bisa memperoleh data pribadi dengan cara yang baik, maka dia berusaha menerobos dengan berbagai cara untuk mendapatkan data pribadi tadi. Nah, itu juga pelanggaran etika ya, yang di bidang aksesibilitas. Tadi contohnya oleh Thorik ya, misalnya bikin email phishing, ya. Kemudian ketika download lagu ternyata virus, nah itu juga termasuk etika di sini. Oh, jangan banyak bicara, banyak ngintip. Nah, makanya kita sebagai penghuni atau pengguna dunia maya ini harus memperhatikan ini ya. Jangan sampai kita melanggar empat etika utama komputer ini. Secara uraiannya tadi sudah disampaikan oleh Thorik tadi ya, oleh Thorik juga dengan lebih jelas, dengan lebih banyak tadi poin-poinnya. Nah, ada salahnya tadi, pelanggaran etika tadi itu tidak berhenti sampai di etika saja, tapi sudah mulai merugikan pihak lain. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah naik dia ke level ancaman. Yang kita sebut tadi ancaman komputer. Nah, ancaman komputer ada dua, aktif dan pasif. Yang aktif tadi yang tadi disampaikan oleh Thorik ya, misalnya ada virus, penyalahgunaan kartu kredit, sabotase, itu ancaman aktif. Kemudian ada ancaman pasif, bencana alam, kemudian operatornya salah input data, ada gangguan listrik, hang, komputernya hang, itu ancaman pasif. Nah, nanti kalau terkait dengan cybercrime dan digital forensik, itu larinya ke sebelah sini ya, ancaman komputer yang aktif. Nah, ancaman komputer aktif ini adalah tadi orang-orang atau ya orang-orang yang memang berniat untuk merusak komputer atau yang terkait dengan komputer. Tadi di slide Thorik sudah dijelaskan juga nih. Kejahatan terhadap komputer itu ada 3 bagian. Yang pertama, komputer digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan tindakan kriminal. Contohnya tadi ya, kirim email bahwa Anda dapat undian, atau kirim WA, Anda dapat undian sekian-sekian. Nanti saking antusiasnya kita pernah mendapat undian, akhirnya kita mentransfer duit ke si penipu. Nah, itu di situ berarti komputernya atau gadgetnya ya, HP-nya tadi atau aplikasinya, WhatsApp-nya tadi, itu digunakan sebagai alat bantu bagi si penjahat untuk mendapatkan uang secara tidak legal. Kemudian ada lagi kejahatan komputer itu terkait dengan yang diincar itu adalah komputernya sendiri. Misalnya kita sengaja, tadi sudah dicontohkan juga, misalnya kita ingin merusak komputer teman, kita taruh aja, kita install aja virus di situ. Maka komputer itu nggak bisa dipakai. Nah, itu termasuk kejahatan yang nomor 2 nih, kejahatan komputer yang bagian yang poin 2 ini. Nah, yang ketiga, ini, yang kedua ini komputer dijadikan target, ini contohnya maling komputer ya. Maling komputer tuh ada di sekolah-sekolah tuh dia beli
beberapa kali kehilangan komputer. Jadi komputer itu diambil oleh maling. Itu nomor 2 nih, ya, komputer sebagai target. Nah, kalau yang tadi contoh yang sebelumnya itu sebenarnya nomor 3. Komputer atau piranti digital digunakan dijadikan alat untuk melakukan kejahatan terhadap target yang merupakan komputer atau piranti digital juga. Berarti kita contohnya tadi kita mengirim email yang berisi virus. Kita minta dengan berbagai rayuan atau hoax, kita minta orang itu mengklik link-link, kemudian ternyata dia menginstal virus sehingga komputernya rusak, nggak bisa dipakai. Atau komputernya jadi bisa dikendalikan oleh si pembuat virus. Udah mentok. Itu kejahatan komputer yang ketiga. Nah, yang disebut cybercrime itu ya ini ya, semua yang pokoknya di situ ada komputer saja ya, baik dari itu smartphone, tablet, laptop, komputer, itu sudah termasuk cybercrime, kejahatan di dunia komputer. Nah, macam-macam kejahatan komputer tadi sudah disampaikan oleh Torik. Saya lewati saja. Nah, di Indonesia sendiri, ini berdasarkan laporan dari Pusat Informasi Kriminal Polri, ini bisa diakses ya di situs Polri. Setiap tahun Polri mengeluarkan laporan namanya Pusiknas, ya, Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri. Nah, tahun 2021 itu di kasus dalam negeri itu 1%-nya itu adalah cybercrime atau 2.504 kasus. Dan kalau yang di kategori transnasional itu 6%-nya adalah cybercrime. Terdiri dari 2.252 kasus. Nah, masalahnya gini. Tadi kan sudah disampaikan Torik juga tuh. Tadi yang sudah sampaikan Torik tadi, kalau ada orang yang merasa dirugikan ya terkait komputer, berarti kan dia terkena kejahatan komputer nih. Bagaimana membuktikannya bahwa memang di situ terjadi kejahatan? Nah, di sini yang awal-awal persoalan ini diangkat itu sekitar 50 tahun yang lalu ya, tahun 70-an. Itu bukti yang terkait dengan komputer ini itu sudah dibawa ke pengadilan, ke persidangan ya. Tapi karena belum ada undang-undangnya, belum ada peraturannya, maka bukti-bukti tersebut dianggap atau diperlakukan sama dengan bukti tradisional. Sehingga menimbulkan ambigu. Ya, tadi ambigu itu ya tadi ya bendanya nggak kelihatan, bagaimana kita membuktikannya? Atau misalnya bagaimana membuktikan gini di hard disknya itu ada virus. Nah, bagaimana membuktikan bahwa virus itu memang milik dia? Bagaimana membuktikan bahwa virus itu bukan dimasukkan oleh orang lain? Dan lain-lain. Atau kalau virusnya sudah dihapus, bagaimana membuktikan bahwa tadinya ada virus? Karena ini adalah benda-benda yang tidak kelihatan. Nah, tahun 76 itu Amerika sudah membuat, ya, sudah mulai mengangkat permasalahan ini sehingga kemudian muncullah undang-undang yang terkait dengan internet dan transaksi elektronik. Tahun 80-an itu negara-negara barat sudah mulai ya undang-undang. Indonesia cukup ketinggalan. Tadi disampaikan oleh Torik, kita baru punya undang-undang ITE tahun berapa? 2008 ya. 2008. Kemudian diganti dengan yang tahun 2016. Terus perlindungan data pribadi sendiri Indonesia baru punya tahun ini ya, tahun 2022. Ya, mahasiswa hukum mungkin paham tuh. Ada undang-undang nomor 27 ya tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kalau di negara-negara barat ini sudah lama ya perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik ini. Tapi tidak apa-apa ya, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Nah,
Dari sini kita masuk ke, nah permasalahan ini tadi bahwa kejahatan di dunia komputer ini adalah kejahatan yang tidak kelihatan. Nah, bagaimana sekarang kita membuktikan di pengadilan bahwa memang terjadi tindak kejahatan menggunakan komputer ini atau tindak kejahatan di dunia maya? Maka muncullah yang namanya yang diistilahkan dengan digital forensik atau komputer forensik. Hari ini ketika kita bicara digital, bicara komputer itu kalau secara kata memang berbeda ya, tapi kalau secara istilah ketika kita membahas hal-hal yang terkait komputer ini sering disamakan ya. Komputer, kemudian informasi, digital itu sering dijadikan istilah yang mirip-mirip. Nah, maka tadi untuk membuktikan bahwa terjadi sebuah, sebenarnya nggak mesti kejahatan ya, untuk membuktikan terjadi sebuah kejadian di dunia komputer itu kita menggunakan digital forensik. Nah, kalau di dunia ini kan ada yang lain ya, coba yang lain. Nah, ngapain makan yang bukan haknya kan? Selain digital forensik, kita sudah mengenal forensik-forensik yang lain ya, terutama yang paling terkenal itu adalah kedokteran forensik, forensik kejiwaan, forensik apalagi nih, forensik gigi, forensik ledakan dan lain-lain. Ditongkrongin gitu. Beruntung dong Ibu di Ya enggak, saya jadi Forensik bisa ini bandingin. apa tujuannya? Dan Sebenarnya forensik ini tujuannya adalah untuk melihat, untuk membuktikan, punya pendirian. ya, untuk memberikan bukti kepada siapapun yang membutuhkan bahwa terjadi sebuah kejadian. Ini yang sesi Kejadian apa? Kalau misalnya terkait dengan tubuh manusia, berarti nanti masuknya kedokteran forensik ya. Kalau kejadian di dunia komputer, berarti nanti yang ngurus, yang menggali adalah keilmuan digital forensik. Jadi bisa kita definisikan digital forensik ini adalah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital. Jadi kira-kira gabungan ya dua keilmuan, yaitu hukum dan komputer. Kalau ada informasi udah sekali gitu loh. Kalau hukum itu kan orangnya ini ya, gitu langsung dirubah gitu. saklek gitu. Saklek itu artinya harus bisa dilihat, harus bisa dibawa ke depan persidangan, bisa dilihat oleh hakim. Kalau nggak bisa dilihat, ya nggak bisa diputuskan. Maka inilah tantangan dari digital forensik, bagaimana dia bisa menyajikan Kan sampai 3 kali. bukti Kan tadi yang udah mesen yang bisa dilihat oleh hakim atau yang memutuskan perkara. jadi bisa bandingin. Kita, walaupun hakim atau yang memutuskan perkara ini tidak memahami komputer secara dalam. Nah, itu tanggung jawab orang digital forensik nih. Nah, secara keilmuan, definisi keilmuan, ini digital forensik kita definisikan sebagai semua aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan, penyaringan, dan dokumentasi dari bukti komputer atau digital dalam kejahatan komputer. Jadi digital forensik ini bukan hanya satu kegiatan ya, tapi dia merupakan rangkaian aktivitas. Ada banyak kegiatan yang harus dilewati. Ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi sehingga nanti bukti tersebut bisa dilihat dengan jelas ya, oleh hakim dan kemudian bisa meyakinkan hakim bahwa bukti itu memang otentik, ya, tidak ada campur tangan dari si ahli digital forensik dalam mengubah bukti. Kan bisa aja ya, bisa aja gini, kita bilang ada yang menuduh si A menyebarkan virus, di komputernya itu ada pusat virus. Si A-nya nggak ngaku, tapi kemudian komputernya disita, diselidiki. Nah, sedang diselidiki itu oleh penyidiknya bisa aja kan dimasukin virus. Sehingga ketika dibawa ke sidang nanti
komputernya dicek memang ada virusnya. Nah, jadi digital forensik tidak sesederhana itu, tidak sederhana melihat apakah di sebuah komputer atau peralatan komputer ini ada bukti kejahatan. Tapi harus juga dibuktikan bahwa memang bukti tersebut sudah ada sebelumnya, sejak sebelum dilakukannya penyelidikan digital forensik ini. Makanya dia tidak, makanya kegiatannya panjang ya. Kegiatan digital forensik ini bentuknya aktivitas, mulai dari pemeliharaan, identifikasi, pengambilan, penyalinan, dokumentasi, semua tahapan ini harus didokumentasikan dengan jelas. Ya, sehingga kita bisa membuktikan kepada hakim nanti bahwa tidak terjadi kerusakan bukti, tidak terjadi penambahan bukti oleh si ahli digital forensik. Jadi harus dilakukan penyelidikan dan analisis komputer untuk menentukan potensi apakah ada bukti yang memang bisa menjerat, ada bukti yang menunjukkan kejahatannya dan memang bukti itu milik si pelaku. Ini sudah tadi ya. Nah, karena komputer itu terdiri dari berbagai macam sumber daya, maka digital forensik ini ketika kita melakukan forensik digital ini banyak bagian komputer yang harus kita amati. Contohnya sistem komputernya itu sendiri ya, komputernya, kemudian jaringan komputernya, kemudian jalur komunikasi komputer ini terhubung ke internet atau tidak, atau terhubung ke jaringan kantornya saja misalnya. Kemudian media penyimpanannya, harddisk-nya, harddisk internal, eksternal, kemudian aplikasi-aplikasi komputer yang ada di situ itu semua dicek. Karena semua bagian ini mempunyai potensi untuk meninggalkan jejak sebuah kejadian. Nah, kalau kita cari sekarang adalah kejadian kejahatan. Jadi semua bagian dari komputer yang berpotensi untuk yang berpotensi bisa kita lihat jejak digitalnya itu kita amati semua. Kalau yang rajin nonton film ini ya, film apa CSI, film NCIS, FBI, itu di HBO ya, di HBO atau di Paramount Picture. Nah itu banyak ya, banyak contoh-contoh kasus-kasus kejahatan yang menggunakan komputer ini. Kalau belum nonton nanti silakan ditonton, menarik-menarik filmnya ya. CSI, NCIS, FBI, apalagi ada beberapa lagi. Nah, jadi untuk apa itu DF? DF tadi sudah saya singkat di sini ya, digital forensik. Yang paling utama memang untuk ini investigasi tindak kriminal, ya pelanggaran perkara yang dilanggar. Misalnya ya tadi ya, kalau ada orang yang merasa dirugikan. Nah, untuk membuktikan bahwa dia dirugikan atau tidak, kita perlu melakukan investigasi menggunakan ini, DF. Kemudian juga untuk merekonstruksi, konstruksi kurang S ini, duduk perkara insiden keamanan komputer. Jadi kita harus bisa juga menyatakan atau menampilkan kembali atau menguraikan kembali bagaimana proses terjadinya insiden tersebut. Insiden ini tadi ya, kejadian-kejadian yang menarik perhatian kita terkait dengan keamanan komputer. Kemudian yang berikutnya, digital forensik ini bisa digunakan juga nanti untuk upaya pemulihan akan kerusakan sistem. Kalau misalnya terlanjur nih komputer kita udah kena virus, nah bagaimana mengatasinya? Nah itu perlu pada saat kita menyelidiki ini virus apa, asalnya dari mana, bagian mana yang rusak, apa yang bisa kita perbaiki, itu sebenarnya kita sudah melakukan digital forensik ya. Walaupun digital forensik apa istilahnya digital forensik kecil-kecilan. Karena kita biasanya tidak
mendokumentasikan kerjaan kita. Tapi itu sudah termasuk digital forensik. Terkait juga nanti dengan troubleshooting yang melibatkan hardware dan software. Jadi bagi yang hari-hari ini sering mencoba memperbaiki komputernya sendiri ketika komputernya rusak, itu sebenarnya juga sudah melakukan salah satu tahapan atau kegiatan dari digital forensik sebenarnya. Bagaimana mengembalikan hardware dan software yang rusak sehingga bisa berfungsi kembali. Kemudian juga DF ini diperlukan untuk memahami sistem atau berbagai perangkat digital dengan lebih baik. Berarti orang yang belajar memahami bagaimana cara kerja komputer, bagaimana kalau terjadi error, bagaimana mengatasinya, itu juga merupakan bagian dari digital forensik. Nah, tadi sudah sampaikan juga retorik. Di sini saya tampilkan kembali ada beberapa contoh kasus kejahatan di Indonesia yang sedikit banyak terkait dengan komputer. Dulu yang terkenal adalah kopi sianida ya, Jessica. Itu digunakan CCTV. CCTV ini karena termasuk perangkat keras komputer, maka dia dikategorikan juga untuk membuktikannya ini digunakan juga keilmuan digital forensik. Terus ada juga yang beberapa ya, nggak satu sebenarnya ini ya, public figure yang dituduh mempunyai cat mesum di aplikasi WhatsApp. Kebalikannya. Nah, ini juga karena di situ ada aplikasi WhatsApp, di situ ada hardware-nya, yaitu komputer berupa HP atau komputer, itu juga termasuk ranah penyelidikan digital forensik. Di kasus Verdi Sambo juga yang sekarang hangat juga ada konten digital forensik, yaitu pada saat menganalisis CCTV ya, untuk membuktikan urutan kejadiannya. Nah, jenis digital forensik ini ada secara garis besar ada dua macam, live forensik dan static forensik. Live forensik dari kata-katanya live berarti perangkatnya yaitu komputernya itu masih nyala. Jadi kita langsung action menyelidiki komputer yang sedang nyala tersebut. Yang kedua adalah static forensik. Ini jika komputernya dalam keadaan mati. Bagaimana kita mencari bukti ketika dalam keadaan komputer mati. Nah, penentuan penggunaan ini mau pakai live forensik atau static forensik itu tergantung ketika kita menemukan bukti, tergantung kepada kondisi pertama kali ketika kita melihat atau menemukan bukti. Nanti diatur juga kan dampak waktu dan tingkat kesulitan dalam menganalisis barang bukti yang ada. Ya, misalnya nih, si tersangkanya setelah menggunakan komputer dipancing misalnya ini untuk keluar rumah untuk pergi ke suatu tempat. Nah, berarti komputernya masih nyala tuh. Nah, kita ingin menyelidiki apakah benar di komputer terjadi peristiwa kejahatan komputer. Maka berarti yang harus kita lakukan adalah live forensik. Bagaimana kita bisa melihat aktivitas yang sedang dilakukan ketika komputer itu menyala. Nah, tapi ketika misalnya penjahatnya keburu tahu atau tersangkanya keburu tahu kemudian dia mematikan komputer, ya sudah, berarti ketika kita ingin menyelidiki komputer yang sudah mati begitu masuk ke static forensik. Nah, nanti ada analisis atau ada keputusan dari si penyidik ya, apakah komputer mati ini mau diambil harddisknya atau dinyalakan lagi. Biasanya nggak boleh dinyalakan lagi ya. Kalau dinyalakan lagi nanti sudah berubah lagi. Kalau komputer dalam kondisi mati, ya sudah, kita harus menyelidiki dalam kondisi mati tersebut. Jangan dinyalakan lagi komputernya. Nanti ketika komputer dinyalakan lagi, waktunya udah berubah. Ya. Timestamp-nya udah berubah, maka nanti buktinya jadi batal. Nggak bisa lagi digunakan di pengadilan. Jadi ada dua cara ini yang nanti tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Yang mana yang mau kita gunakan.
Kalau tadi itu ada jenis-jenisnya terkait dengan bagian-bagian komputer. Kalau ini ada juga klasifikasi digital forensik berdasarkan ini ya format digitalnya. Ada yang kita harus menyelidiki peralatan komputernya, berarti hardware-nya yang harus kita selidiki. Nah, istilahnya sama ya, komputer forensik, mirip dengan digital forensik. Kemudian kalau dia perangkatnya mobile, berarti istilahnya kita gunakan mobile forensik. Bagaimana kita bisa mencari jejak digital di mobile, di perangkat mobile tadi ya, tablet, HP, PDA mungkin ya. Kenapa jadi kuku bulu? Kemudian audio forensik berkaitan dengan audio. Bagaimana kalau barang buktinya itu misalnya rekaman percakapan. Kita harus meyakinkan hakim juga kan, meyakinkan pemutus perkara bahwa memang yang suara yang terdengar di situ itu adalah suara si A, suara si B misalnya. Bukan dari suara komputer yang dibuat mirip-mirip si A, si B misalnya. Itu contoh audio forensik. Kemudian juga ada video forensik. Nah, hari ini kan audio, video, image. Kalau gambar berarti image forensik ya. Banyak video-video hari ini yang digunakan untuk kejahatan komputer. Yang pertama, videonya benar, tapi narasinya dibuat ngaco. Ya. Seperti kemarin tuh yang lagi rame, nggak boleh pakai Bluetooth di stasiun kereta api, nanti meledak, mati itu. Ini contoh videonya nih. Gitu. Padahal itu bukan video Bluetooth, bukan video yang Bluetooth-nya meledak, gitu. Tapi memang dia kejatuhan kabel listrik. Nah, itu seperti itu. Jadi videonya benar, diberi narasi yang berbeda. Atau sebaliknya, videonya memang sudah ditambah-tambah gambarnya, ditambah-tambah suaranya, dan lain-lain. Kayak dulu ya pernah, ya kalau nggak salah di kejadian supporter Persib yang meninggal di stadion GBLA dulu ya, itu kelihatan ketika lagi dikeroyok ada suara Allah Akbar di belakangnya, suara takbir. Ternyata videonya sudah ditambahkan, ada suara tambahan di belakangnya. Nah, itu forensik yang terkait dengan video. Begitu pula dengan image. Nah, kalau image itu banyak sekarang ya, orang yang bukan foto dia, tapi bisa digabung-gabung sehingga seolah-olah seorang itu melakukan sebuah tindakan kejahatan. Padahal itu disambung-sambung. Video juga mungkin gitu ya. Video juga demikian. Video A dicuplik, gabung video B, gabung video C, dibikin suatu rangkaian cerita, maka jadi seolah-olah si orang itu melakukan tindak kejahatan. Padahal itu video yang berbeda. Di image juga demikian. Nah, ini bagaimana kita mengungkapkan bahwa atau membuktikan kepada hakim bahwa audio, video, image ini memang seperti itulah kebenarannya. Bukan sesuatu yang ditambah-tambah oleh seseorang untuk menyudutkan atau menimpakan kesalahan kepada orang lain. Nah, kemudian juga yang terkait dengan internet, ini klasifikasinya masuk ke cyber forensik. Ada banyak ya tools-nya yang kita gunakan untuk digital forensik ini. Contohnya Ncase, ada Forensic Toolkit, ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Tentu yang kalau yang mau yang powerful, yang berbayar ya. WinHacks, kalau di mobile edit. Nah, mungkin kalau recover my files mungkin sudah sering memakai juga ya. Ini adalah aplikasi untuk mengembalikan file-file kita yang nggak sengaja mungkin kita delete atau yang di-delete oleh orang lain. Kemudian kita ingin menampilkan kembali, kita bisa menggunakan recover my files. Nah, tools-tools seperti itu termasuk tools digital forensik. Ada lagi Forensic Toolkit untuk imager. Nah, ini bisa jadi gini, kalau kirim chat pakai WA, itu kan bisa disadap. Nah, sekarang yang nggak bisa disadap katanya Telegram. Tapi tetap aja mungkin masih bisa disadap.
Nah, ada lagi orang yang berkomunikasi ternyata melalui gambar. Namanya istilahnya steganografi ya. Jadi gambarnya kalau kita lihat pakai mata biasa, ya itu gambar biasa. Tapi kalau kita buka pakai peralatan khusus, misalnya nih STK Imager ini, atau kita kalau mampu melihat binarinya kita menggunakan WinHex ini, ternyata secara binari gambar itu ya, semua data digital itu kan semua bentuknya binari ya. Bagi yang udah belajar komputer mestinya udah paham bahwa komputer hanya mengerti data 1 dan 0. Maka apapun data yang dimasukkan di dalam komputer itu akan diubah menjadi 1 dan 0. Mau gambar, audio, tulisan, video, semua ketika dimasukin komputer dia akan disusun sebagai angka 1 dan 0. Nah, angka 1 dan 0 ini ada yang angka yang memang bisa menampilkan data yang kita masukkan, atau sebenarnya ada angka-angka yang sebenarnya tidak hanya sekedar pelengkap agar data tersebut bisa tampil dengan baik. Nah, data-data yang sekedar pelengkap ini kalau diganti dengan pesan-pesan tersembunyi itu bisa. Jadi kita bisa ngirim gambar matahari terbenam misalnya kepada teman. Nah, teman yang menerima, teman-teman lain yang lihat, oh si A ngirim matahari terbenam, ngirim foto matahari terbenam ke si B. Mungkin orang-orang lain tidak terlalu mengambil perhatian ya, oh dia cuma mengirim pemandangan matahari terbenam. Tapi karena si A dan si B ini sudah sepakat di awal, maka si B ketika menerima gambar, itu akan diolah dulu dengan mungkin STK Imager gitu. Akan kelihatan, ternyata di balik gambar itu ada pesan-pesan tersembunyi yang dikirimkan oleh A ke si B. Nah, itu bisa. Nah, ini kejadiannya mungkin yang lebih sering itu di kejadian-kejadian misalnya teroris, ya. Jadi teroris kalau masih kirim pesan pakai WhatsApp, masih amatir terorisnya ya. Tapi jangan diikuti. Kalau udah canggih itu ngirim datanya pakai gambar, ngirim datanya pakai game. Jadi main game online. Nah, coba di film FBI juga ada ya. Main game online, kelihatannya main game gitu. Ternyata ketika kita menuduh orang si A, si B berkirim pesan melalui gambar, melalui pesan mengirim si A mengirim pesan kejahatan kepada si B melalui gambar, ternyata gambarnya itu gambar pemandangan biasa. Nah, disitulah tugas ahli digital forensik ini untuk menunjukkan kepada hakim ya, bahwa gambar yang kelihatan biasa ini kalau dibuka pakai aplikasi tertentu itu akan kelihatan pesan-pesannya yang memang pesan-pesan misalnya koordinasi dalam melakukan tindak kejahatan. Jadi banyak aplikasi yang bisa kita gunakan dan memang kita harus mendapat bantuan dari aplikasi-aplikasi ini. Kalau tidak ada ya kita bikin sendiri. Di Linux juga ada aplikasi-aplikasinya. Ketika aplikasi ini manjur semua ya balap-balapan ya, namanya penjahat dengan polisi, maka itu akan balap-balapan terus. Ketika kita bisa membongkar pesan rahasia di balik sebuah gambar, maka nanti si penjahat akan berusaha lagi membuat sebuah aplikasi lagi yang bisa menyimpan pesan tadi menggunakan cara yang lebih canggih lagi. Nanti digital forensik ahlinya bikin aplikasi yang lebih canggih lagi, penjahatnya bikin lebih canggih lagi, dan seterusnya. Itulah yang membuat teknologi berkembang ya. Kejar-kejaran antara penjahat dengan polisi itu ada baiknya, yaitu teknologi semakin berkembang. Oke, saya berapa menit lagi nih, moderator? Masih ada waktu 5 menit, Ustaz. Oh, 5 menit. Baik, sebentar ya, saya dulu. Jadi, ketika kita ingin menggali data jejak digital yang untuk menunjukkan kepada hakim bahwa terjadi kejahatan,
ada dua hal prinsip saintifik yang harus mampu kita lakukan. 5 menit. Yaitu yang pertama reproducibility, yaitu kemampuan untuk membuat ulang eksperimen. Jadi kita mampu menunjukkan hakim nih bahwa terjadi kejahatan begini loh. Dengan data yang sama. Kemudian kalau disuruh ulangi lagi, kita bisa mengulangi lagi. Itu namanya repeatability. Nah, tahapan-tahapan aktivitasnya tadi saya bilang kan tadi ada kalau di sini ada 14 tahapan nih. Yang pertama tahapan pernyataan bahwa terjadi kejahatan komputer. Jadi ada yang nuduh, ini komputer saya dihack nih, saya kena kejahatan komputer nih. Kemudian yang berikutnya kumpulkan bukti. Bukti-bukti yang ada itu diambil, baik yang kelihatan maupun tidak. Kemudian harus dilengkapi dengan surat pengadilan. Kalau kita mau nyita komputer tersangka, itu harus ada suratnya. Kemudian harus ada prosedur tanggapan dini. Komputernya harus diamankan. Jangan sampai komputer yang kita duga dilakukan kejahatan itu masih dipegang-pegang oleh si tersangka. Nanti kan bisa di-delete, bisa dihapus, bisa diformat gitu ya. Jadi ketika sudah dapat alatnya itu harus kita secure, harus kita halangi, tidak boleh ada yang menyentuh barang bukti tersebut. Kemudian barang bukti itu dibukukan. Maksudnya dibukukan itu tadi ya, diamankan di suatu tempat tertentu yang tidak boleh diakses oleh siapapun kecuali atas izin si ahli forensiknya ini. Nah, kalau perlu di barang bukti itu dipindah, maka dipindah ke laboratorium forensik. Kemudian, nah ini yang penting juga, ketika misalnya buktinya itu ada di hard disk, kita tidak boleh ngotak-ngatik hard disknya ya. Tidak boleh kita melakukan tadi recover my file-nya di hard disk, nggak boleh. Hard disk itu harus kita salin ke hard disk baru. Nah, di hard disk baru ini baru kita otak-atik di dalamnya. Nah, cara menyalinnya bukan dengan copy file tentunya ya, namanya 2-bit stream ini. Jadi disalin 1010-nya. Nah, kemudian dicek ketika kita sudah menyalin, maka harus dibuktikan bahwa hasil salinan itu sama persis dengan barang awal. Kemudian barang-barang bukti tersebut kalau disimpan, dipindah tangankan, itu harus ada bukti fisik, harus ada serah terimanya. Nah, kemudian juga barang bukti asli, setelah kita copy, barang bukti asli disimpan. Nah, kopiannya itulah yang kita otak-atik, kita selidiki apakah di situ ada jejak kejahatan atau tidak. Kemudian kita analisis ya, bukti salin kita analisis, setelah dapat kita buat laporan forensiknya. Setelah kita buat laporan forensiknya, maka kita sampaikan kepada pihak yang berwajib. Kemudian kalau perlu nanti kita sebagai ahli forensik itu menjadi saksi ahli pengadilan. Maka memang untuk digital forensik ini kita butuh sumber daya yang bagus, sumber daya hardware, itu komputer yang memadai, software, aplikasi yang cukup, agar bisa mengorek semua jejak informasi itu, dan kemudian brainware, petugas yang mempunyai kemampuan akademis, vokasi, dan profesi di bidang digital forensik. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan tentang digital forensik ini. Saya sempurnakan. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Merdeka.